Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbihi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dars kita yang ketiga tentang syarah Tuhfatul Ikhwan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang majaz. Sebelumnya kita singgung muqaddimah bahwa majaz itu bisa merupakan majaz akli ataupun majaz lughawi. Majaz akli itu letak majaznya adalah fil isnad, di proses penyandarannya. Makanya ketika musannif mendefinisikan majaz akli, beliau mendefinisikannya dengan isnadul fi'li, menyandarkan sebuah fi'il. Ya, isnadul fi'li, menyandarkan sebuah fi'il, au ma fi ma'nahu, atau yang semakna dengan fi'il. Yang semakna dengan fi'il maksudnya apa? Yang semakna dengan fi'il adalah yang mempunyai makna hadas. Kenapa? Karena makna fi'il, makna jauhar daripada fi'il itu adalah hadasnya. Ya, nah, karena dia maknanya yang bermakna hadas, maka di sana ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada zarab dan jar dan majrur, ada sighat, ada sifah musyabbahah, ada isim tafdil. Karena semua itu mengandung hadas. Ya. Au ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu, kepada sesuatu yang bukan haknya disandarkan. Ya, kalau dia isimnya, kalau dia fi'ilnya mabni lil ma'lum, maka haknya adalah disandarkan kepada fa'il. Nah, ketika kita menyandarkannya kepada bukan fa'il, maka dia menjadi majaz. Kalau dia fi'ilnya mabni lil majhul, maka haknya adalah disandarkan kepada maf'ul bihi. Kalau disandarkannya kepada yang bukan maf'ul bihi, maka dia majaz akli. Tapi apakah lantas dia bisa majaz tanpa adanya hal lain? Maka jawabannya tidak. Jawabannya harus ada dua syarat lagi. Menyandarkan fi'il bukan kepada sesuatu yang fa'il hakikinya, tapi dengan syarat harus ada hubungan. Harus ada hubungan antara fi'il dengan fa'il yang kita sandarkan itu. Ya. Nah, hubungannya itu dinamakan mulabasah. Berarti mulabasah adalah hubungan antara fi'il dengan fa'il majazi atau fi'il dengan sesuatu yang kita sandarkan. Harus ada hubungannya. Selain itu juga harus ada qarinah. Kenapa harus ada hubungan dan qarinah? Karena kalau tidak ada hubungannya, maka kalamnya kalam fadi. Kalam fadi maksudnya apa? Kalam yang tidak mempunyai makna, tidak ada maknanya, ya, hadayan. Ya. Misalnya ketika kita bilang syafal ustadzu al-marida, nggak ada orang yang mengatakan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena tugas ustadz itu mengajar. Ketika ustadz itu misalnya memperban orang, maka posisinya saat itu bukan posisi dia sebagai ustadz, tapi posisi dia sebagai profesi yang lain. Ya, maka tidak pas fi'il syafa itu dinisbahkan kepada ustadz. Ya. Kemudian kalau dia tidak ada qarinah, ini memungkinkan untuk sami menyalahpahami. Misalnya apa? Misalnya kayak orang tidak tahu adanya qarinah. Misalnya ketika dia mendengar madad ya Sayyidina Al-Husain, dia langsung bilang orang itu kafir. Kenapa? Karena dia nggak tahu qarinahnya. Dia nggak tahu ternyata qarinah itu ada qarinah haliyah, bahwa orang masuk masjid itu pasti orang muslim, bahwa orang ziarah itu pasti orang muslim. Kemudian mereka mengucapkan salam, membaca Fatihah, mengirim, baru mengucapkan madad, itu tanda dia seorang muslim. Nah, kalau dia tidak memahami tanda qarinah itu, dia akan salah paham. Ketika dia mendengar kata madad ya Sayyidina Al-Husain, maka dia akan bergegas menyalahkan orang itu. Kenapa? Karena dia tidak memahami qarinah tadi. Maka majaz akli harus ada mulabasah, harus ada juga qarinah. Kemudian itu kalau majaznya terletak di isnad. Majaz juga bisa terletak di kalimatnya. Ya, kalau majaz yang terletak di kalimat, maka dilihat kalimatnya itu hubungannya itu musyabahah atau ghairul musyabahah. Ya, nanti kalau hubungannya musyabahah kita bahas isti'arah. Ya, kitab ini salah satu yang sangat lengkap membahas isti'arah. Kemudian kalau alaqahnya ghairul musyabahah, maka dia adalah majaz mursal.
Nah, sekarang kita membahas tentang mulabasah. Walahu mulabasatun syatta. Nah, kita membahas fi'il itu berhubungan dengan apa saja. Fi'il itu berhubungan dengan apa saja, atau apa saja yang boleh fi'il itu disandarkan kepadanya. Tadi kan kalau fi'ilnya mabni lil fa'il, maka dia hanya kalau kita pengen menjadikan isnadnya hakiki, hanya boleh disandarkan kepada fa'ilnya. Nah, di sini kita boleh menyandarkan fi'il kepada bukan fa'ilnya, dan dia punya hubungan. Apa saja yang punya hubungan dengan fa'il, dengan fi'il tersebut, dan kita boleh menyandarkan, ya. Nah, di sini walahu ay walil fi'li wa ma fi ma'nahu, bagi fi'il dan bagi sesuatu yang semakna dengan fi'il, mulabasatun syatta. Mulabasat di sana artinya ta'alluq bainal fi'il wa bainal fa'il al-majazi, ya, atau ta'alluq atau munasabah, ya. Walahu mulabasatun syatta. Syatta artinya adalah mutafarriqah, maksudnya adalah banyak atau bercabang-cabang. Walahu ay walil fi'li wa ma fi ma'nahu mulabasatun syatta ay mukhtalifah. Fi'il atau yang semakna dengan fi'il itu memiliki ta'alluq, memiliki hubungan yang mukhtalifah, hubungan yang banyak. Syatta jam'u syatid. Jam'u syatid itu tafsir daripada syatta. Jam'u syatitin, ya. Kamaridin, seperti marid, jamaknya adalah marda. Syatid mufradnya, jamaknya adalah syatta. Maknanya apa? Maknanya mukhtalifah atau mutafarriqah. Fi'il itu mempunyai ta'alluq, ya. Mulabasatun syatta ay mulabasatun mukhtalifah jam'u syatitin kamaridin. Summa asyara ila tafsili tilkal mulabasah. Kemudian musannif mengisyaratkan ila tafsil, kepada merincikan tilkal mulabasat, ya, ta'alluq tersebut atau hubungan tersebut, allati tadammanahat ta'rifu biqaulihi, yang mulabasat itu tadammanahat ta'rif, dia sudah masuk dalam ta'rif, kan, dimulabasatin, kan, di ta'rif, ya kan, biqaulihi yulabisu, dengan perkataan musannif yulabisu. Walahu mulabasatun syatta, fi'il itu punya banyak ta'alluq, ya. Yulabisu, fi'il itu dia berta'alluq dengan az-zaman wal makan. Nah, fi'il itu ada hubungannya dengan waktu dan tempat. Karena dia ada hubungannya dengan waktu dan tempat, maka kita boleh menyandarkan fi'il kepada waktu, maka kita boleh menyandarkan fi'il kepada tempat. Tapi ketika kita menyandarkan fi'il kepada waktu, ketika kita menyandarkan fi'il kepada tempat, jadinya isnadnya isnad majazi. Kenapa isnad majazi? Karena menyandarkan fi'il yang mabni lil fa'il bukan kepada fa'il hakikinya, ya. Yulabisu zamana wal makan, fi'il itu punya hubungan kepada zaman dan juga punya hubungan kepada makan. Kenapa dia punya hubungan? Liwuqu'ihi ay liwuqu'il fi'il, karena fi'il itu terjadi. Liwuqu'il fi'li, karena terjadinya fi'il. Fihima fi zamani wal makan, karena fi'il itu pasti terjadi di zaman dan di makan. Nah, seperti contohnya ketika kita bilang anbatar rabi'u al-baqla, kita menyandarkan inbat, menumbuhkan, kepada zamannya, yaitu rabi'. Kenapa boleh kita menyandarkan inbat kepada zamannya? Karena fi'il itu terjadi pada zaman tersebut, maka kita boleh. Berarti ada hubungan antara fi'il dengan fa'ilnya secara nahwu, ya. Karena hubungannya adalah kita bisa bilang hubungannya sababiyah, atau kita bisa bilang liwuqu'il fi'li fiha, karena fi'il terjadi di zaman tersebut, maka kita boleh, ya, kita boleh menjadikan dia mengisnadkan fi'il kepada fa'il tersebut. Wal maf'ul, kita juga boleh menyandarkan fi'il kepada maf'ulnya. Kenapa boleh? Liwuqu'ihi, karena fi'il itu wuqu'un alaihi, dia terjadi kepada maf'ul, ya. Maka kita boleh menyandarkan fi'il kepada maf'ulnya. Fal muradu, fa-nya litafri', ya. Fal muradu, maka yang dimaksud dengan maf'ul, kan di sana ada kata
al-fi'lu yulabisu zamana wal makana wal maf'ul. Kata maf'ulnya tanpa ada kait. Ya, kan maf'ul banyak, ada maf'ul bihi, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul fihi, ada maf'ul lahu, ya kan? Nah, di sini musannif pengen menjelaskan. Di sana musannif cuman menggunakan kata maf'ul tanpa ada kait bihi atau fihi atau lahu atau mutlak, ya. Nah, lalu dijelaskan fal muradu al maf'ulu bihi. Yang dimaksud dengan maf'ul di sini adalah al maf'ulu bihi. Kenapa yang dimaksud maf'ul di sini adalah maf'ul bihi? Li'annahu alladzi yansarifu ilaihi al maf'ulu indal itlaq. Li'annahu, karena alladzi yansarifu ilaihi, sesuatu yang yansarifu, terbersit atau terbersit ilaihi, kepadanya al maf'ul, kepadanya lafaz al maf'ul indal itlaq. Ketika kita mengucapkan lafaz al maf'ul tanpa ada tambahan bihi, tanpa ada tambahan lahu, tanpa ada tambahan al mutlaq, tanpa ada tambahan fihi, maka yang dimaksud dengan kata al maf'ul adalah al maf'ulu bihi, ya. Li'annahu alladzi yansarifu ilaihi al maf'ulu indal itlaq, ai walau biwasitatil harfi, meskipun maf'ul bihi-nya itu biwasitatil harfi. Misalnya kita bilang ya, ji'tu minal bait. Ya, bait di sini majrur, ya kan? Ya. Tapi fil makna dia juga maf'ul, ya. Cuman maf'ulnya dia tidak bisa tanpa ada min, harus dengan tambahan wasitah huruf jar, baru kita bisa bilang ji'tu minal bait, ya, atau ilal bait. Jadi bait ini dia secara nahwu majrur, tapi secara makna dia maf'ul. Cuman maf'ulnya dia tidak bisa tanpa ada min, jadi kita tidak bisa bilang ji'tul baita, nggak bisa, harus ada bantuan min. Itu maksudnya walau biwasitatil harfi, meskipun maf'ul bihi-nya itu biwasitatil harfi. Jadi fi'il punya hubungan dengan zaman, punya hubungan dengan makan. Kenapa? Karena fi'il terjadi di zaman dan di makan. Fi'il juga punya hubungan dengan maf'ul bihi. Kenapa? Karena maf'ul bihi itu tempat terjadinya fa'il terjadi kepada maf'ul bihi, ya. Was sabab, ya. Sabab juga punya hubungan. Kenapa? Karena dengan adanya sabab terjadilah fi'il, ya kan? Adiyan au aqliyan au syar'iyan. Ya. Aduh. Karena ada pertanyaan tadi, maka kita penting untuk menjelaskan sabab. Nah, fi'il ini dia punya hubungan dengan az-zaman, kemudian wal makan, kemudian wal maf'ul, kemudian as-sabab. Sabab itu ada namanya sabab adi, ada sabab akli, ada sabab syar'i. Ya. Yang sabab itu gimana?
kita bilang sabab ini dia adalah isnadu al-fi'li biwasitati at-takarrur, ya. Kita menyandarkan sebuah fi'il tapi dengan perantara karena sesuatu itu sering terjadi, ya, biwasitati at-takarrur, karena dia sering terjadi, ya. Karena dia sering terjadi, maka sesuatu yang sering terjadi itu kita katakan dia adalah sebab, ya. Sabab itu bisa sabab adi, bisa sabab akli, bisa sabab syar'i, ya. Sabab adi itu misalnya seperti apa? Makan itu menjadi penyebab kita kenyang. Tapi pasti nggak ketika kita makan kita kenyang? Nggak pasti, ya. Kenapa nggak pasti? Karena ada orang yang makan 1 piring belum kenyang, 2 piring belum kenyang. Berarti apa? Berarti bukan makannya yang menjadikan kenyang. Tapi kenapa orang bilang saya makan maka saya kenyang? Kenapa orang bilang seperti itu? Karena seringkali ketika kita makan kita kenyang, ketika kita makan kita kenyang, ya. Tapi ada nggak orang yang nggak makan tapi dia kenyang? Ada, ya. Kadang kita puasa tapi kita nggak merasa lapar, kadang kita merasa kenyang walaupun kita nggak makan, ya. Berarti apa? Yang menimbulkan kenyang itu bukan makannya, tapi makan menjadi sabab. Dia menjadi sabab adi, ya, menjadi sabab adi. Ya, contohnya misalnya seperti makan, ini menimbulkan kenyang, atau sebaliknya tidak makan, ya, menimbulkan lapar. Ini juga sabab adi, ya. Dan sabab adi ini bisa berubah. Ini bisa berubah-ubah. Ya, cuman seringnya seperti itu. Seringnya kalau makan kita kenyang. Api misalnya, api itu dengan sabab adi dia membakar. Tapi bisa nggak api tidak membakar? Bisa, ya. Kadang kita ingin ngetes kan, ada api, kemudian tangan kita lewatkan seperti ini, ya kan? Tangan kita nggak kebakar, ya. Atau ada api, Nabi Ibrahim dibakar, ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar, ya. Nah, mukjizat Nabi itu adalah yang menyelisihi sabab adi, ya, khariqun lil adah, menyelisihi sabab adi, ya. Kemudian ada namanya sabab syar'i. Sabab syar'i itu apa? Misalnya tergelincirnya matahari dijadikan waktu untuk salat zuhur, ya. Tergelincirnya matahari itu sabab nggak? Sabab. Dia sababnya sabab syar'i, ya. Kemudian ada sabab namanya sabab akli. Sabab akli itu sesuatu yang harus terjadi, ya, sesuatu yang harus terjadi. Apa contohnya? Apa? Hah? Tidur sabab akli? Enggak. Apa? Ya, asar dan muasir. Itu sabab adi. Bergadang menyebabkan ngantuk itu sabab adi. Karena banyak orang yang begadang tapi dia tidak ngantuk. Apa? Nabi punya? Itu bukan sabab. Ya. Sabab akli itu biasanya terjadinya di falasifah, ya. Setiap ada ilah pasti ada maklulnya. Itu indal
tapi cuman ada indal falasifah ya, sering kalinya. Nah, sebelum sabab ini sebenarnya pembagian adalah pembagian hukum. Hukum itu ada hukum akli, ada hukum adi, ada hukum syar'i ya. Hukum akli itu apa? Hukum akli itu adalah hukum yang terjadi disebabkan atau biwasitatil akli. Contohnya apa? Contohnya adalah satu itu lebih kecil daripada dua. Itu pasti nggak? Itu pasti, dan dia tidak akan berubah. Nah, itu namanya hukum akli. Hukum adi itu bisa berubah. Api itu membakar, itu hukum namanya. Kenapa hukum? Kita bilang seperti ini ya. Api itu membakar. Ini isnad nggak? Isnad kan? Karena dia isnad itu juga dinamakan dengan hukum. Nah, tapi hubungan antara api dengan membakar ini hubungannya pasti atau bisa berubah? Bisa berubah. Karena dia bisa berubah, maka dia hukum adi ya. Kemudian kita bilang satu itu lebih kecil daripada dua. Ini isnad nggak? Isnad kan? Satunya mubtada, lebih kecil dari duanya khabar. Nah, ini hukum ini pasti nggak? Atau bisa berubah? Ya, dia pasti. Karena dia pasti, dia dinamakan hukmul akli ya. Atau misalnya kita bilang an-naqidan la yajtami'an, dua hal yang saling bertentangan itu tidak akan bisa bersatu ya. An-naqidan la yajtami'an, itu pasti nggak? Itu pasti ya. Kalau dia bersatu berarti dia tidak bertentangan ya. Yang bertentangan itu pasti tidak bisa bersatu. Itu hukum akli. Nah, kalau hukum syar'i as-salatu wajibah misalnya ya. Nah, setelah hukum ini baru membahas tentang oh ternyata sabab itu ada sabab akli, ada sabab apa namanya? Nah, kalau gula itu manis lah. Apa? Gula itu manis lah. Gula itu manis itu sabab adi. Jadi setiap sesuatu yang bisa berubah-ubah itu namanya sabab adi. Nah, memahami hal seperti ini kata Imam Dardir itu sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Beliau di Kharidah bilang apa? Aqsamu hukmil aqli la mahalah hiyal wujubu summal istihalah summal jawazu salisul aqsami fafham munihta lazzatal afhami. Ketika kita memahami pembagian hukum itu munihta lazzatal afhami, kalian akan menemukan atau kalian akan merasakan kenikmatan paham. Bukan paham hukum aklinya, tapi kalian akan merasakan ketenangan dan paham tentang kehidupan ya. Sekarang saya tanya kalian, kalau ada satu orang datang ke piramid sendirian, kemudian dia ingin mengangkat piramid itu sendirian ya, itu mustahil atau bisa? Mustahil atau bisa? Hah? Mustahil adatan atau mustahil aklan? Kalau mustahil aklan itu nggak bisa sama sekali, nggak ada kemungkinan dia bisa. Mustahilnya mustahil adatan atau mustahil aklan? Mustahilnya mustahil adatan, karena bisa saja dia diberi kekuatan kemudian dia mengangkat. Seperti Ifrit dia bisa memindahkan istana dalam sekejap mata. Nanti orang berbeda pendapat, ada yang bilang Ifrit itu jin, ada yang bilang orang saleh. Yang setelah Ifrit kan Ifrit itu mampu memindahkan istana Balqis sebelum Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman berdiri. Ada orang saleh mampu memindahkan Raja Balqis sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata ya. Berarti apa? Memindahkan piramid bisa nggak? Bisa ya, tapi mustahil adatan ya, tapi mustahil adatan. Nah, kita seringkali sesuatu yang mustahil adatan itu kita anggap mustahil syar'an ya, sehingga kita mudah putus asa. Padahal mustahil adatan aja. Mustahil adatan itu bisa diubah. Misalnya gini, kita kalau sehari itu menghafal satu halaman itu nggak bisa ya, lalu kita bilang mustahil saya hafal satu halaman ya. Misalnya besok ujian, lalu hari ini kita mau ngafal nih, mending nggak usah ngafal deh, mustahil saya hafal ya. Kenapa? Karena adatnya dia seperti itu, adatnya dia. Padahal mustahilnya itu mustahil adatan. Padahal bisa saja kalau dia sungguh-sungguh, jangankan sehari, sejam pun bisa hafal satu halaman
ya kan? Yang penting dia bersungguh-sungguh. Itu kesalahan pertama. Karena kita sering menganggap sesuatu yang mustahil itu mustahil aklan. Ya, padahal sering yang kita anggap mustahil itu cuman mustahil adatan. Atau gini, kadang kita tertimpa musibah. Ya, kita tertimpa musibah, lalu kita bersedih. Ya, bisa nggak orang itu tertimpa musibah, tapi dia nggak bersedih? Bisa nggak? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena hubungan antara musibah dengan kesedihan itu bukan hukum akli, bukan sesuatu yang pasti. Bukan berarti setiap orang yang tertimpa musibah dia pasti sedih, nggak mesti. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang tertimpa musibah sama, tapi yang satu sedihnya sedih luar biasa, yang satu biasa aja, padahal sama. Kita ini bisa saja, bagi kita itu sebenarnya hal yang biasa, tapi bagi orang lain dianggap itu musibah yang luar biasa. Ada kan yang seperti itu? Banyak, ya. Jadi kadang kita tuh sedih, kenapa? Karena kita salah memahami. Ya, makanya banyak para ulama atau para aulia itu kalau kita melihat mereka itu seakan-akan hidupnya tuh sengsara, sedih, tidur nggak punya uang, tidur di karpet dan sebagainya. Kalau kita membayangkan hidup seperti mereka, kita membayangkan kita tuh jadi orang yang paling sengsara di dunia. Padahal hati mereka gimana? Hati mereka tuh tenang, tentram, mereka bahagia, ya. Kenapa? Karena tadi antara hubungan kesedihan dengan musibah itu hubungannya hubungan adah, kadang-kadang saja. Nah, jadi tinggal kita, dan hubungan adah itu bisa dikelola, tergantung kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita bagus, ya, maka kita tidak akan merasakan kesedihan itu. Nah, kata Syekh Dadir apa? Fafham munih talazzatal afhami. Ketika kalian memahami alaqah ini, itu banyak hal kita akan munih talazzatal afhami. Misalnya ada orang menggunjing kita. Biasanya kalau kita digunjing, kalau kita di ini, itu kita terpengaruh nggak? Kita terpengaruh. Kenapa? Karena adatannya seperti itu. Tapi bisa nggak kita nggak terpengaruh? Bisa aja. Orang mau jungkir balik, orang mau menghina kita, itu nggak ada, sebenarnya nggak ada asar apa-apa terhadap kita. Cuman karena ada kita ketika mendengar, air muka kita berubah, perasaan kita berubah, akhirnya seharian galau. Kenapa? Karena tadi, karena sesuatu yang hukum ada kita anggap seakan-akan sebab akibat, ya. Nah, memahami pembagian hukum ini itu membuat kita banyak tenang dalam berbagai hal, ya, membuat kita tenang dalam menghadapi hidup. Makanya kata Imam Darir, fafham munih talazzatal afhami. Bukan cuman kita paham, kita terus aja, tapi kita paham kaidah kehidupan di dunia, ya. Oke, was-sabab adiyan au aqliyan au syar'iyan. Sabab itu baik sabab adi, sabab akli atau sabab syar'i. Sabab adi berarti sebab yang bisa berubah-ubah, tapi dia sering terjadi. Terjadinya cuman adatan, kebiasaannya saja, ya. Au akli, akli berarti sabab yang terjadinya itu pasti, ya. Au syar'iyan, atau sabab yang syar'i. Li'anna lahu dukhulan fi husulihi. Karena sabab itu, karena li'anna lis sabab, li'anna lahu dukhulan, karena bagi sebab itu ada dukhul, ada pengaruh, fi husulihi, dalam terjadinya fi'il. Wa kadza yulabisul masdar. Fi'il juga berhubungan dengan masdar. Kenapa? Karena masdar itu adalah juz'ul fi'il. Masdar itu sebagian dari fi'il. Apa maksudnya masdar sebagian dari fi'il? Fi'il kan punya dua makna, makna hadas dan makna zaman. Makna hadas itulah masdar, ya. Berarti dia ada hubungannya. Fayusnadu ila kullin minhuma, ay fayusnadu sabab wal masdar, ay fayusnadul fi'il ila kullin minhuma, ila sabab wal masdar, ya. Kama yusnadu ilal fa'il, sebagaimana fi'il juga disandarkan kepada fa'il fil mabniyil fa'il haqiqatan, seperti yang mabni lil fa'il haqiqatan. Nahu, contohnya adalah khalaqallahul arda. Ini contoh yang hakikah, ya. Wa ilal maf'uli bihi, contoh fi'il yang disandarkan kepada maf'ul,
fil mabni lahu kadzalika fil mabni lahu ay fil mabni lil maf'ul kadzalika nahu khuliqat al ardu, ya, khuliqat al ardu. Nah, summa syara'a, kemudian beliau mulai fi amsilatil majazil aqli, kemudian beliau mulai mencontohkan majaz akli. Ini saya hapus ya. Oke. Contohnya naharuhu shaimun. Untuk memahami ini kita perlu muqaddimah, ya. Yang pertama, di naharuhu shaim itu ada dua isnad, ya. Isnad yang pertama adalah isnad shaim kepada nahar, ya, isnad khabar kepada mubtada, isnad khabar kepada mubtada. Di dalam isnad khabar kepada mubtada ini kan ada isnad. Isnad ini dia tidak dikatakan hakikah, tidak juga dikatakan majaz. Kenapa tidak dikatakan hakikah dan tidak dikatakan majaz? Karena di dalam definisi majaz akli kita bilang dia adalah isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu. Jadi yang diisnadkan harus fi'il atau yang semakna dengan fi'il ila ghairi ma huwa lahu, tapi ghairi ma huwa lahunya ini posisinya sebagai fa'il majazi, bukan posisinya sebagai mubtada. Sampai sini paham? Nah, di sini shaim dia memang bermakna fi'il karena dia isim fa'il, ya enggak? Tapi disandarkannya bukan kepada fa'il, ya kan? Tapi disandarkan kepada mubtada di sini. Disandarkan kepada mubtada. Berarti dia tidak termasuk dalam contoh majaz akli isnad ini. Ya, berarti isnad ini dia tidak bisa disifati hakikah, tidak bisa juga disifati majaz. Kenapa? Karena dia keluar dari ta'rif. Ya. Berarti nama isnadnya apa? Nama isnadnya isnad wasithah. Isnad wasithah. Nah, isnad wasithah. Tapi kan musannif mencontohkannya, contohnya adalah naharuhu shaim. Berarti di mana letak majaznya? Letak majaznya di shaim ini ada domir huwa. Ya. Jadi setiap mustaqqat, baik itu isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabbahah, kemudian isim tafdil, itu pasti mengandung domir. Ya, pasti mengandung domir. Nah, shaim ini sebenarnya disandarkan kepada domir huwa. Ya, domir huwa, shaim dan domir huwanya inilah yang sebenarnya disandarkan kepada nahar. Jadi letak majaznya itu sebenarnya di sini. Yang disifati isnad, yang disifati hakikah dan majaz itu di sini. Nah, di sini isnadnya isnad majazi. Huwanya huwa kembali ke nahar. Berarti menyandarkan shaim kepada waktunya, kepada
kepada waktunya. Waktu itu fa'il hakiki dari saim nggak? Bukan fa'il hakiki, makanya isnadnya isnad majazi. Sekarang kalian pasti bertanya, oke, kita bilang naharuhu saim, naharuhu mubtada, saim itu khabar. Khabarnya khabar mufrad atau khabar jumlah? Khabar mufrad kan? Khabar mufrad. Terus kalian nanya, khabar mufrad kenapa ada dhamirnya? Ya kan? Ya, apa bedanya? Nah, maka kita perlu membedakan ini. Naha ruhu saim dengan naha ruhu sama. Apa bedanya? Yang pertama khabarnya khabar mufrad, yang kedua kabarnya kabar jumlah. Padahal dua-duanya sama-sama mengandung dhamir. Ya, dua-duanya sama-sama mengandung dhamir, ya. Dan dhamirnya sama-sama kembali ke nahar. Ya. Kenapa yang naharuhu sama dikatakan kabar jumlah? Ya, dan yang di naharuhu saim dinamakan kabar mufrad. Ya. Alasan pertama, alasan yang pertama, kenapa? Li'anna ad-dhamir fi ismil, ya, nah, karena dhamirnya la yadhhar, nah, karena dhamirnya tidak muncul ketika kita ubah. Misalnya, ya, kita ganti aja naharu saimnya jadi Zaid, ya, biar mudah. Zaidun saimun itu kabarnya kabar mufrad. Zaidun sama itu kabarnya kabar jumlah. Padahal dua-duanya sama-sama mengandung dhamir huwa, dan dhamirnya kembali ke Zaid. Ya, kenapa kita bilang di saim itu ada dhamir huwa? Ya, dan huwanya harus kembali ke Zaid, karena ada kaidah khabar itu harus ainul mubtada, ya kan? Si khabar itu harus si mubtada orangnya, ya kan? Boleh nggak kita bilang Zaidun, ini si Zaid, saimun, yang saim Umar, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, yang mengikat bahwa si saim ini adalah Zaid siapa? Dhamir ini, dhamir yang kembali ke Zaid, ya kan? Makanya di dalam Zaidun saimun itu sebenarnya ada dhamir, ya. Cuman sekarang pertanyaannya, kenapa Zaidun saimun itu khabar mufrad dan Zaidun sama itu kabar jumlah, padahal dua-duanya mengandung dhamir? Oke, alasan yang pertama, karena dhamir di dalam isim fa'il atau isim maf'ul itu dia tidak muncul ketika mubtadanya kita ubah. Apa maksudnya? Ketika kita bilang az-zaidani qa'imani, ya, az-zaidani qa'imani, ya, dengan az-zaidani qoma, ya. Di qoma ini ada dhamir nggak? Mana dhamirnya? Alif tasniyah, ya, dan ini kembali ke Zaidan. Di az-zaidani qa'imani ada dhamirnya nggak? Muncul nggak dhamirnya? Nggak muncul, padahal harus ada dhamir kan? Ini apa ini? Ya, ini bukan dhamir tapi alamat tasniyah atau rafa'nya. Nah, karena dia tasniyah, dhamirnya sebenarnya adalah huma, dan dhamir huma ini dia tidak muncul. Nah, karena dia tidak muncul, maka dia berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il dhamirnya muncul, karena dia muncul maka dia dianggap jumlah. Ya, yang di sini dhamirnya itu tidak muncul, karena dia tidak muncul dia dianggap mufrad. Oke, ini alasan yang pertama. Alasan pertama karena dhamir di dalam isim fa'il dan isim maf'ul itu tidak muncul ketika kita mengubah mubtadanya menjadi mufrad, menjadi jamak. Nah, alasan yang kedua, ketika diubah
dhamirnya menjadi dhamir takallum, dhamir khitab, ya. Dan dhamir ghaibah dia tidak berubah. Misalnya anta qaimun, ya. Antum, ya, qaimuna. Tapi kalau fi'il gimana? Anta, ya, kumta, antum, kumtum. Dhamirnya muncul, ya. Qaimun dia bukan dhamir juga, dia cuman alamat jamak. Ya, qaimun itu alamat jamak. Nah, karena ada dua perbedaan ini, maka dhamir dan isim fa'il di sini, meskipun isim fa'il di sini mengandung dhamir, tapi dia dianggap, ya. Maka dia sebenarnya bukan khabar mufrad, tapi khabar yang dianggap mufrad, ya. Nah, berarti apa? Berarti sama. Di sini ada isnad, di sini juga ada isnad, sama. Cuman kenapa isnad ke sini dinamakan isnadnya jumlah khabar jumlah, sedangkan di sini mufrad? Karena dua alasan ini tadi. Oke, sampai sini paham kenapa di dalam Shaim ada isnad? Pusing beliau. Mafhum nggak? Ya, Barat, mafhum? Atau perlu kita ulang? Ya. Yang mana? Yang kedua yang mana? Ini. Bentar, saya lihat biar saya bisa menyederhanakan. Cerna dulu 3 detik. 3 menit. Sudah kita ulang. Nanti yang kedua diulang ya. Tadi saya salah, yang kedua itu sama. Ya, tapi cerna dulu 3 detik, 3 menit. Ismil fa'il wa ghairuhu. Hah? Wasithah, 6. Ya, dhamir yang mustatir itu. Ya. Dhamir hanya itu menunjukkan ada orangnya. Naharuhu maksudnya adalah asalnya adalah naharu Zaid, siangnya si Zaid itu berpuasa. Kalau nggak ada naharun saim, siapa yang puasa? Punya tuh nisbah kepada Zaid, asalnya adalah Zaidun naharuhu saimun.
atau Zaidun shaimun fi naharihi, misalnya seperti itu ya. Oke, sudah dicerna, kita ulangi ya. Oke. Musannif mencontohkan majaz akli, itu contohnya adalah naharuhu shaim ya. Di dalam naharuhu shaim itu ada dua musnad, ada dua isnad ya. Yang pertama isnad khabar kepada mubtada ya kan. Isnad khabar kepada mubtada itu tidak masuk pembahasan kita ya kan. Jumlah itu ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Nah, isnad khabar kepada mubtada ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu tidak masuk dalam pembahasan jumlah ismiyahnya, isnad khabar kepada mubtadanya. Kenapa? Karena musannif mendefinisikan majaz akli itu dengan isnadul fi'li, bukan isnadul khabar ilal mubtada ya, tapi isnadul fi'li ila ghairi fa'ilihi. Bahasa sederhananya seperti itu ya, isnadul fi'li ila ghairi fa'ilihi. Kemudian di dalam naharuhu shaim itu ada dua isnad. Isnad yang pertama isnad shaim kepada nahar, isnad yang kedua adalah isnad shaim kepada dhamir mustatir ya. Yang jadi majaz adalah isnad shaim kepada dhamir mustatir, yang dhamir mustatirnya ini kembali ke nahar. Berarti di sini isnad shaim kepada waktu ya kan. Isnad shaim kepada waktu itu majazi ya. Kemudian pertanyaannya ya, pertanyaannya, kita bilang Zaidun shaimun itu khabar mufrad, kemudian Zaidun shoma itu khabar jumlah. Bedanya di mana? Bedanya di dua hal. Kenapa yang satu dinamakan khabar jumlah, yang fi'il dinamakan khabar jumlah, sedangkan yang isim fa'il dan teman-temannya dinamakan khabar mufrad? Yang pertama ya, saya mudahkan bahasanya. Li'anna ad-dhamir fil fi'li yazhar, karena dhamir di fi'il itu yazhar ya. Contohnya az-zaidani qama ya. Di sini alif ini adalah dhamir ya. Nah, karena dia dhamir berarti ada fi'il, ada dhamir, dua-duanya